Anugerah dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertaimu. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang kami kasih dalam Kristus Yesus, Poso dan remaja serta sekolah minggu, seluruh guru-guru sekolah minggu dan pendamping remaja, terutama yang kami kasihi seluruh lansia, KBP Tebet, marilah kita bersuka cita untuk pagi hari ini menyambut firman Tuhan untuk kita pada hari ini, Sabtu 9 Mei 2020 yang tertulis pada kitab Mazmur, pasal 31 ayatnya yang keempat, demikian firman Tuhan. Sebab engkau bukit batuku dan pertahananku, dan oleh karena namamu engkau akan menuntun dan membimbing aku. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada zaman dahulu, pada zaman kuno, ketika manusia hidup dalam budaya primitif, hidup dalam budaya permusuhan, maka kita melihat bahwa peperangan adalah bagian yang sangat rutin dalam kehidupan masyarakat. Masyarakat masih menganut prinsip yang kuat mengalahkan yang lemah. Dan manusia mengutamakan kekuatan yang dimiliki mereka untuk menundukkan dan menguasai sebuah wilayah. Dan itu sangat biasa dalam kehidupan masyarakat waktu itu. Dan dalam hubungan antar bangsa, kita belum diatur oleh hukum-hukum internasional yang dapat menyelesaikan perselisihan-perselisihan yang terjadi. Bahkan lebih daripada itu, yang kuat selalu mengalahkan yang lemah. Mereka memerlukan daerah-daerah baru. Mereka memerlukan wilayah-wilayah jajahan baru. Mereka memerlukan sumber daya yang akan memperkuat kekuasaan atau kerajaan mereka. Sehingga mereka mencari wilayah-wilayah yang dapat ditundukkan, wilayah-wilayah yang dapat mereka serang. Dan itu juga membuktikan mau mereka kuat. Untuk membuktikan mereka kuat, mereka harus lebih awal menyerang kekuatan musuh, supaya mereka boleh mengukur kekuatan mereka terhadap bangsa-bangsa yang lain. Dan dalam kehidupan masyarakat dahulu di Perjanjian Lama juga, kita melihat bahwa peperangan ini akhirnya membentuk sebuah strategi bagi masing-masing kelompok masyarakat, bahwa mereka menggunakan kubu pertahanan atau menggunakan bukit batu sebagai tempat untuk dapat bertahan ketika musuh datang. Dan itu menjadi kekuatan yang mereka pakai supaya mereka dapat menundukkan musuh. Ini terjadi karena mereka menganggap bahwa kekuatan musuh itu belum tentu dapat diukur kekuatannya. Tapi kalau mereka memiliki tempat perlindungan, tempat pertahanan, gunung batu yang kokoh, mereka akan dapat mengalahkan musuh. Ini adalah analogi yang menggambarkan bagaimana Daud misalnya dalam kehidupannya merasakan bahwa Tuhan itulah sebagai gunung batu dan pertahanan. Dalam banyak pengalaman-pengalaman hidupnya menghadapi musuh, menghadapi berbagai pertempuran, menghadapi berbagai perselisihan dengan suku-suku bangsa yang lain, dia merasakan bahwa Tuhanlah yang menjadi gunung batu, tempat perlindungannya. Tuhanlah yang menjadi tempat kita bersandar dan berserah dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan sehari-hari, kita mungkin sering menghadapi banyak kendala-kendala dalam kehidupan kita. Musuh-musuh kita dalam berbagai bentuk. Bisa musuh-musuh dalam arti yang secara fisik dapat digambarkan, misalnya ya penyakit-penyakit yang datang ke dalam kehidupan kita, kesulitan-kesulitan karena masalah ekonomi yang semakin memburuk, dan yang paling kita prihatinkan saat ini adalah pandemi COVID. Karena itu firman ini mengingatkan kita bahwa kubu pertahanan, benteng pertahanan kita, kekuatan yang kita andalkan dalam hidup kita hanyalah Tuhan. Karena itu mari kita berseru kepada Dia, mari kita hidup dengan pasrah, dengan sepenuh hati hanya berharap kepada pertolongan Tuhan. Sebagaimana Daud yang mengalami saat-saat ketika kesulitan-kesulitan dihadapi, dia hanya bersandar. Dia menganggap bahwa Tuhanlah bukit batu dan pertahanannya. Dia hanya boleh dapat bertahan menghadapi segala musuh-musuhnya dengan pertolongan Tuhan yang maha dahsyat. Kiranya Tuhan Yesus menguatkan kita setiap saat. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang menguatkan kami dan meneguhkan iman percaya kami, supaya kami bersandar kepadamu. Biarlah dalam menjalani hari-hari kami, Tuhan selalu bersama dengan kami. Tuhan juga menyertai kami sepanjang hari ini dan menyambut hari
minggu esok di mana kami bersekutu dengan Tuhan. Persiapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai Bapak, Ibu dan saudara sekalian. Amin.